selain dari itu, saya ingin mengetahui dan teman-teman harus mengenali dirinya sendiri, gitu loh. Itu telah menimbulkan gejala fisik apa saja karena selang tadi itu ditekan. Teman-teman merasakan apa? Itu yang penting, ya. Tulis dulu berapa kali stres, dan berikutnya adalah apa yang menyebabkannya. Oke. Nah, kemudian apa reaksi Anda? 3F. Biar gampang, ya. Nah, sekarang berikutnya. Saya bahas dulu ya, sebab stres. Stres sebenarnya lari ke belakang, yaitu pada saat Anda di dalam kandungan. Itu ya, menyebabkan kondisi sekarang ini. Jadi perlu dicek kalau ibunya masih ada. Semoga ya. Apakah ibunya juga stres? Stresnya di level yang mana? Oh, stres, apa distres? Ya. Apa penyebabnya? Apa yang terjadi pada saat itu? Ketika ini ada nggak mulus, takut badan, udah sampai ke fisik, ya, sakit kepala, segala macam. Itu bisa kemana-mana. Gangguan organ-organ itu sangat lazim terjadi. Saya nggak bisa berlama-lama menjelaskan di situ karena nanti kita kehabisan waktu. Maafkan. Nah, kedua, setelah lahir, apa yang terjadi? Waktu Anda tumbuh di 2 tahun pertama, ya, kelengketan cukup nggak? Ya, Anda dapat ASI penuh nggak? Atau asinya diperes, ditaruh ke botol, dibekukan, kemudian kan dicairkan lagi, terus dikasih ke Anda, dan yang ngasihnya orang lain berganti-ganti. Yang mana? Ya karena kelengketan itu sangat menentukan, karena itu menentukan rasa aman di dalam diri. Banyak sekali orang tidak sadar tentang ini. Ngejar aktivitas, ya, terus meninggalkan aspek yang paling penting. Dan berdampak sampai uban tumbuh di kepala. Jangan salah. Kelengketan yang menyebabkan rasa aman. Bahasa kerennya attachment. Oke. Sambil dicatat karena ini ada alat ukur untuk mengukur kemudian nanti anak Anda satu-satu. Bagaimana supaya gitu loh, COVID ini tidak menimbulkan stres. Bahkan kalau bisa mengobati stres karena nggak pernah kita tumplek-blek di rumah kayak begini. Allah lagi penuh rahman dan rahimnya kepada kita. Ya, dia suruh kita bayar hutang, cicil hutang selama ini. Yuk kita lihat dulu besaran hutang kita pada diri kita sendiri dan pada masing-masing anak kita sebesar apa. Ya, jadi kelengketan. Kemudian cara ngomong, komunikasi. Biasanya dulu gini. Nah, saya anggaplah majelis ini majelis anak-anak saya, ya, yang kalaupun paling tinggi usianya 50 sekian tahun. Iya, Des? Iya. Oke. Katakanlah 51 atau 52. Umur saya 69. Kalau Anda anak saya, gitu, dan Anda berumur 50, berarti saya kawin umur 18, melahirkan umur 19. Gitu ya. Apalagi seumur Desi, itu bungsu saya. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang dulu flashback ke belakang semua sekarang, kembali ke masa kecil sebentar. Ya, dulu waktu mama membesarkan kalian, hidup nggak kayak sekarang. Nah, hidup kita masih susah. Mama ini kan, ya, angkatan kedua setelah merdeka. Oke. Kakekmu masih berjuang, nak, untuk kemerdekaan. Oke, macam-macam tuh bentuknya. Misalnya, kalau ayah saya itu hilang jari kakinya karena dia meledakkan bom dan ada pentalan sesuatu lah gitu. Dan di kampung saya udah dianggap meninggal, udah dibikin 40 hari, terus kemudian dia muncul rambutnya segini, orang di rumah lari semua. Ya. Nah, jadi jarak tempat tinggal saya dulu itu 1 kilometer, nggak nyampe dari Istana Negara. Tapi nak, saya peranakan dulu ya semuanya nih ya,
ibu-ibu semuanya. Biar deket ya, dan biar bisa ngerasain. Kita ngomongin perasaan kan ngomongin stres. Mintanya ngomongin stres, jadi pakai perasaan. Nah, jadi nak, gitu, kalau mau dapat sembako antri, baju nak dikasih dari pemerintah. Ya, baju dikasih sama pemerintah kita selama kalian besar nggak pernah ngasih baju kan? Kita dikasih bajunya, dijatah. Bajunya tuh semuanya seragam satu kampung, garis-garis, kotak-kotak, sama itu apa namanya, polkadot. Warnanya juga sama, warnanya ada berapa macam-macam, tapi kita pakai baju sama sekampung, es lilin, kotak-kotak, titik-titik. Nah, jadi sekolah sangat terbatas, perguruan tinggi sangat terbatas. Fasilitas kerja apalagi kalau orang jadi pegawai negeri luar biasa. Jadi apa yang mama lakukan? Mama mengharapkan kamu, terus menekan kamu supaya kamu berprestasi, sekolahnya bagus, jadi juara. Kalau bisa jadi pegawai negeri. Karena kalau dagang susah, banyak ruginya. Nah, pegawai negeri ada pensiunnya. Sekarang kamu paham nak, kenapa kamu menekankan anakmu untuk reputasi akademis? Nggak boleh kurang dari orang lain, kalau bisa yang paling terpintar, terhebat, tercakap semuanya, ya kan? Ya. Yang stres kamu sendiri kan? Ada COVID kamu stres. Gimana supaya anakmu tetap juara? Dari mana nak? Dari dulu, wiringnya udah di sini. Sambungan di otakmu itu udah terbentuk oleh mama. Sampai situ jelas. Ya. Nah, jadi dan nanti bekerja supaya hidup itu lebih bagus dari mama. Hidup itu jangan kayak mama. Kamu tuh harus lebih pintar, lebih berpendidikan. Benar. Tapi apa yang mama lakukan nak dalam komunikasi? Mama menggunakan kurang lebih 12 gaya populer. Coba rasakan ya. Nah, buat yang teman-teman yang udah biasa ketemu saya nih, biasa komunitas di BSD, udah hafal. Ya, saya mengulang kaji aja untuk mengingat kembali. Satu, pemerintah. Cepetan mama bilang. Ya, udah berhenti inti dulu. Ngerti kasih PR udah dikerjain apa belum? Ini udah langsung nih. Tone-nya naik. Ya. Ya. Tone-nya fighting tone. Dan mama menggunakan fighting words. Oke? Tone-nya, catat tone. Oke? Nada tuh udah tinggi terus. Kayak orang mau berantem aja bawaannya. Ya. Pemerintah. Terus misalnya kalau ternyata PR-nya nggak sempat dikerjain, banyak mainnya. Kalau sekarang nih banyak pegang HP-nya. Gitu. Terus ternyata mamanya, itulah makanya. Mama bilang apa? Menyalahkan. Terus, kalau misalnya sakit, atau misalnya sedih, mama bilang, udahlah, kenapa nangis sih? Itu aja sedih, meremehkan. Makanya lihat tuh kakakmu, yang ngedengerin mama, tuh lihat tuh sepupunya tuh, sepupumu, atau tetangga, pokoknya diperbanding-bandingkan. Enggak sama saudara sendiri, sama sepupu, sama orang lain, bahkan sama teman sekelas. Mak, bapaknya beda. Ya, membanding-bandingkan. Terus mencap. Keras kepala sih, bandel, gak suka dengerin mama, ya, suka melawan, apalagi Des, yang biasa dicapkan ke kita. Ampun, gitu aja, masa nggak denger sih, masa nggak ngerti sih. Terus apalagi, ayo, udah, aduh, segala macam. Kan mencap ya. Macam-macam itu yang dicapkan itu, keras kepala, bandel, lelet, ayo semua deh, sebutin, teman-teman sebutin aja di rumah sendiri, ayo apa aja semuanya, keluarin. Ya. Habis itu mengancam, nah kalau kamu nggak dengerin terus begini dan keadaan rapat mau begini terus, nggak ada uang jajan, dan macam-macam mengancamnya, ya kemarin libur nanti kamu nggak ikut, gitu, mengancam. Terus udah gitu, udah orang dalam keadaan susah, rankingnya lagi jatuh, pulang mewek, duduk dinasehatin. Ya. Makanya mama bilang apa? Ya. Jadi kamu tuh harus dengerin apa yang mama bilang, paham? Tak semua aja bilang ibumu, 3 kali, ayahmu 1 kali. Dan kamu harus ingat ya nak, surga di bawah telapak kaki mama. Paham? Jadi, si anaknya dengerin nggak? Anaknya nggak dengerin. Kenapa? Kaki lagi sakit, hati lagi susah misalnya, ya gitu. Dan banyak lagi hal yang lain. Pokoknya sampai 12. Panjangan kok kita bahas. Des, karena Desi yang ada di sini, dia yang bisa ngomong sama saya langsung. Des, tolong jawab ya Des, yang cepet ya Des. Dengan cara yang kayak begitu, Desi stres nggak? Kenapa Mi? Kenapa Cik?
Desi dengan caranya saya sebagai ibu bicara seperti itu, ini kebiasaan panggil makcik, ini saya tantenya Desi soalnya. Jadi karena misalnya saya sebagai ibu bicara begitu, Desi anak saya, Desi stres nggak? Stres, kesel. Nah, ya, oke ya. Nah sekarang, maaf, itu dari awal, dari kecil, numpuk sampai situ jelas ya teman-teman. Nah, saya balik lagi ke yang tadi, ya. Jadi kurangnya kelengketan, sebabnya you look down. Sekarang gini, saya mengajak teman-teman semuanya untuk lihat ke dalam dirinya dan tolong mengembara ke masa lalu. Oke? Nah, satu, kurangnya kelengketan, komunikasi yang tadi buruk, ya. Kemudian perlakuan yang kurang patut. Misalnya, anak udah umur 4 tahun harus sudah bisa ini, 5 tahun harus sudah bisa itu. Karena nggak punya tujuan pengasuhan, nggak ngerti tahapan perkembangan, selalu melihat orang lain. Karena si ibu ini juga hidupnya cuma di pusat perasaan. Dulu kenapa mama otomatis ngomong begitu? Karena kakeknya yang hidupnya lebih susah, ngomongnya lebih parah lagi dari itu. Dan mungkin kamu bukan hanya mengalami kekerasan kata dan kekerasan emosi, tapi kamu mengalami juga kekerasan fisik. Ya, nah jadi perlakuan yang kurang patut, harapan yang terlalu tinggi, susah dijangkau. Misalnya gini ya, saya tingginya cuma segini, tapi sesuatu diletakkan di atas saya 1,5 meter. Saya disuruh mencapainya, saya lompat nggak nyampe. Yang terjadi apa? Yang terjadi apa kalau saya lompat nggak nyampe? Secara fisik saya mengalami apa? Ayo dong, Des. Letihan. Letihan. Jadi yang letih itu bukan badannya, yang letih itu jiwanya. Jadi ini mesti dikenalin dulu, stres itu bukan sekarang saja, stres Anda bawa dari dulu. Dari pengasuhan, ya, terus. Nggak dikenal keunikannya, ya, persaingan antar saudara dibanding-bandingkan, tadi antar sepupu, antar tetangga, antar teman di sekolah, ya. Dan pertanyaan yang paling penting lagi, ayah Anda terlibat tidak dalam mengasuh Anda? Jadi ketiadaan ayah itu gitu luar biasa buat seseorang. Tapi sampai sekarang saya dan teman-teman saya masih muda seperti Ayah Irwan, Bedri Jaisur Rahman, itu semua dari Yayasan Kita dan Bu Hati, Ilman, Firdaus yang sekarang punya langkah kita, itu saya minta mereka bergerak dalam keayahan. Ya, dididik mereka untuk bergerak dalam keayahan ketika dia masih bergabung di Yayasan Kita dan Bu Hati. Kenapa? Karena kami saya dan mereka tuh dulu pergi ke sekolah-sekolah dari mereka masih bujang, mereka masih muda-muda sekali ketika bergabung dengan saya. Itu menemukan, bikin kuesioner, menanyakan, ayah menurut kamu titik-titik. Ya Allah, kata-katanya anak-anak mengerikan sekali penilaian dia tentang ayahnya. Jadi oleh sebab itulah, Masya Allah, Tabarakallah gitu loh, Allah panjangkan umur dan melihat mereka menjadi tokoh-tokoh keayahan. Semoga Allah melindungi mereka dan terus mengembangkan mereka. Jadi dari secara research, peran ayah itu luar biasa. Ya. Nah inilah sumber stres Anda pertama. Berikutnya, tingginya ekspektasi terhadap prestasi sekolah. Terlalu banyak aktivitas. Sekarang ini pegang gadget tadi. Ya. Dan orang tua tidak membedakan. Dia merangsang apa mendorong. Itu menjadi penyebab semuanya. Sampai di sini gitu loh, Anda tulis sekali lagi perasaan Anda apa saja. Bersama dengan itu Anda juga bisa melihat kualitas kesehatan Anda, ya. Ini coba tangan kanan Des ke belakang sini, ya. Ini pusat perasaan. Oke, ini tangan kanan di atas kuping kanan, ke kiri, ya, ke belakang, ke depan. Ini adalah bahagian topi berpikir. Oke. Nah, karena tadi proses pengasuhan saya itu membuatkan emosi saya dominan, ya, di limbik sistem, di pusat perasaan. Ini juga mengendalikan organ-organ tubuh kita. Ya. Nah, ketegangan di sini udah tegang banget, tegang sekali dari yang tadi udah saya ceritakan itu. Maka saya umpamakanlah ya, berkomunikasi antara organ-organ ini. Maka bahagian si pusat perasaan bilang ke topi berpikir, aduh, gue udah kagak kuat nih, gue lempar ke lo ya, gitu. Nah, ini gimana nih Des, udah 40 menit. Ya. Kita harus berhenti jam 11.
Jam 11 masih. Citra?